Saudara-saudara sekalian, pada modul ini saya akan membahas pemodelan data flow diagram atau DFD modeling. 4 hal yang ingin saya sampaikan adalah: 1, simbol-simbol yang digunakan dan pemodelannya. Yang kedua, leveling atau tingkatan data flow diagram, yaitu diagram konteks, diagram nol, dan diagram rinci. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang data dictionary dan kita akan berikan contoh-contoh tentang spesifikasi proses. Perhatikan gambar ini. Dalam data flow diagram, di sana ada 4 simbol. Simbol yang pertama adalah entitas eksternal atau external entity, atau biasa juga disebut dengan terminator. Simbol yang kedua, panah, yaitu aliran data atau biasa kita sebut dengan data flow. Simbol yang ketiga adalah lingkaran yang mensimbolkan proses pengolahan data yang dilakukan dalam sistem ini. Orang sering mengatakan sebagai bubble. Mengapa bubble? Karena bisa kecil, bisa besar. Sedangkan simbol yang keempat adalah 2 garis sejajar yang kita sebut sebagai data store, yang kita gunakan untuk penyimpanan data atau data repository. Nah, model yang pertama yang disusun dalam data flow diagram adalah diagram konteks atau konteks diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan antara sistem dengan para external entity-nya. Dan dalam diagram konteks hanya ada 1 bubble saja yang menggambarkan bahwa itu adalah sistem informasi yang akan kita rancang. Terminator biasanya disebut dengan T1, T2, T3 atau external entity, dan antara bubble dengan terminator tadi ada aliran data. Baik aliran data masuk ke sistem atau aliran data keluar dari sistem. Di sana, untuk masing-masing terminator tidak dibatasi apakah hanya 1 atau hanya 2, tapi tergantung dari kompleksitas dari sistem yang akan kita rancang. Kemudian, proses yang ada di diagram konteks akan kita dekomposisi menjadi proses-proses utama yang kemudian kita gambarkan dalam diagram label berikutnya yang biasa kita sebut dengan zero diagram atau diagram nol. Nah, pada diagram nol ini, selain terdiri dari proses-proses utama yang biasanya lebih dari 2, di sana juga mulai harus ditampilkan data store. Artinya dalam proses pengolahan data itu harus ada referensi datanya yang disimpan dalam bentuk data store yang nanti pada perancangan berikutnya akan disebut sebagai file. Jadi pada diagram zero di sana ada external entity atau terminator, adalah proses-proses utama, ada aliran data, dan juga ada data store. Yang perlu diperhatikan dari diagram konteks ke diagram zero adalah bahwa jumlah aliran data yang mengalir dari dan ke sistem harus tercover pada diagram
0. Kemudian tentu banyaknya external entity atau terminator pada diagram konteks dan diagram zero harus sama. Apabila tidak, maka dikatakan kedua diagram ini tidak balance, tidak seimbang. Berarti ada yang harus dikoreksi. Nah, bagaimana dengan diagram rinci atau detail diagram? Proses-proses utama pada diagram zero mungkin masih bisa dibagi lagi atau dikomposisi menjadi proses-proses berikutnya. Diagram yang menggambarkan proses-proses itu lalu kita sebut sebagai rincian diagram atau diagram rinci. Nah, apakah masih bisa dirinci lagi? Tentu tergantung pada kompleksitas daripada sistem itu. Apabila sistemnya kompleks atau rumit, maka di sana ada level 1, level 2, level 3, dan seterusnya.